Hari ini saya ingin bicara tentang teologi ilmiah yang diperhadapkan dengan klaim absolut. Karena dalam berteologi seringkali ada anggapan bahwa usaha berteologi itu menghasilkan klaim-klaim yang absolut. Yang saya maksudkan dengan teologi ilmiah di sini adalah bukan dalam arti kata bahwa ini semua teologi itu harus menggunakan metode ilmiah dalam arti kata demikian. Karena bisa saja orang berjumpa dengan Tuhan tidak menggunakan metode ilmiah. Meskipun karena metode ilmiah itu adalah sesuatu yang memang dirumuskan secara secara baik menurut metodologi keilmuan atau bagaimana seorang mencari pengetahuan. Jadi sebuah pengetahuan yang didapat dengan menggunakan panca indera maksudnya. Tapi ketika kita bicara teologi ilmiah, di sini ada pengetahuan tentang yang transenden, tentang Allah yang tak terjangkau dengan akal budi. Tetapi Allah yang tak terjangkau dengan akal budi itu dalam konteks Kristen adalah sudah menyatakan diri, dan itu dicatat dalam Alkitab. Dan sumber daripada teologi ilmiah ini adalah Alkitab. Jadi kalau saya memahami ataupun saya menjelaskan teologi ilmiah ini, jangan disamakan berarti kita merumuskan Allah itu dengan metode-metode yang dipergunakan dalam sains. Pada waktu kita membaca Alkitab, kita menemukan ada fakta-fakta. Misalnya fakta-fakta sejarah kita temukan di sana. Kemudian juga ada konsep-konsep, ya. Di situ kan ada doktrin, pengajaran begitu. Itu hubungan antar fakta dan data. Misalnya bagaimanakah sikap manusia kepada Allah? Bagaimanakah kasih Allah kepada manusia? Itu adalah kemudian dirumuskan dalam sebuah konsep-konsep. Demikian juga prosedural, bagaimanakah seseorang bisa datang kepada Allah, bagaimanakah seseorang bisa mengenal Allah, bagaimanakah seseorang bisa mengalami pertumbuhan di dalam Allah. Itu adalah sebuah disebut prosedural. Jadi ada tahapan atau prosedur seorang bisa percaya kepada Allah. Pada saat seorang mengerjakan teologi ilmiah, maka pencarian kebenarannya perlu didasarkan pada data-data dalam Alkitab, dalam konteks Kristen, ya. Persoalannya kemudian, pada waktu kita membangun konsep tentang hubungan fakta-fakta dalam Alkitab itu, kita tidak bisa bergantung pada data-data hasil riset Alkitab yang terbatas. Sehingga untuk merumuskan sebuah konsep Alkitab berdasarkan data-data Alkitab itu perlu membandingkannya dengan pengakuan-pengakuan iman sepanjang sejarah dan juga pandangan pakar-pakar Alkitab sepanjang zaman. Berdasarkan apa yang saya jelaskan itu, dapat dipahami bahwa doktrin atau konsep yang kita bangun dari data-data Alkitab itu tidak absolut. Jika kita mengatakan teologi yang sedang kita kerjakan adalah teologi ilmiah, maka kita tidak boleh mengatakan hasil penggalian Alkitab itu absolut. Tapi kita mesti sedia membandingkannya dengan pandangan orang lain. Dan juga bersedia untuk teman-teman itu diuji oleh siapapun. Mereka yang membaca Alkitab dari sudut pandang disiplin filsafat mesti hati-hati, karena filsafat itu sendiri merupakan metafisika. Itulah sebabnya perdebatan filsafat hanya bergenet-genet pada teori. Jika kita membuat penelitian filsafat, pertanyaan penelitian itu bersifat metafisika, jadi tidak bisa diuji dengan data-data. Itulah sebabnya menurut saya mereka yang belajar filsafat juga perlu belajar penelitian empiris. Kembali ke persoalan teologi ilmiah. Apabila seseorang membangun teologi berdasarkan pada sudut pandang filsafat yang metafisik itu, maka bisa jatuh pada otonomi manusia, bukan otonomi Allah. Itu sebabnya para apologet Kristen yang berlandaskan pada filsafat kerap merasa pandangannya paling rasional. Yang lain dianggap tidak rasional menurut mereka. Karena tidak rasional itu pasti salah. Nah, ini kan menarik sekali perdebatan-perdebatan yang tidak pernah berujung, karena tidak ada yang absolut dan mereka hanya berdebat, saling mengalahkan dan tidak pernah selesai. Jika kita belajar tentang logika sederhana, kita perlu menyadari bahwa semua premis mayor yang dirumuskan itu reduksi. Karena generalisasi adalah reduksi. Karena itu semua turunan dari premis mayor, yaitu premis minor dan silogisme, itu juga relatif. Menurut saya sudah waktunya kita belajar dari yang lain. Perlu menghargai domain ilmu yang berbeda untuk interdisiplin, transdisiplin, dan tidak boleh meminggirkan ilmu yang lain. Dan agama-agama patutnya saling belajar.
Kita boleh menyaksikan keyakinan-keyakinan kita, tapi tidak perlu kita mengatakan yang lain salah. Karena penghakiman itu kan bukan dari kita. Penghakiman itu nanti dari Yang Maha Kuasa. Validasi apakah agama itu benar atau tidak benar ya nanti dari Sang Pencipta yang diyakini, bukan dari kita, bukan dari tokoh agama. Nah, karena itu ya mengapa kita tidak saling belajar saja? Kalau pengalaman agama-agama pada waktu itu hadirnya adalah pertempuran-pertempuran, ya kita tidak perlu mengulangi. Apalagi perjumpaan-perjumpaan agama itu sekarang sudah melewati batas ruang dan waktu. Ajaran agama bisa tersebar di mana saja. Jadi untuk apa kita mengulang-ulang persoalan-persoalan yang sebenarnya tidak perlu terjadi lagi atau bisa diselesaikan. Marilah kita membangun hubungan yang baik, bekerjasama dengan agama-agama, dan juga di dalam internal agama, tidak perlu kita merasa doktrin kita paling sempurna, kita paling murni. Ya, tidak ada yang sempurna, tidak ada yang murni, kecuali Allah itu sendiri. Ya kita berharap semuanya ini bisa menolong kita untuk bisa membagikan kesaksian-kesaksian itu dengan baik, dengan benar, dan kemudian juga kita bisa belajar bersama. Dan Anda yang ingin mendalami tentang penggalian Alkitab, hermeneutik, atau ingin belajar tentang hubungan agama-agama gitu, bagaimana kita hadir dalam agama yang berbeda, bisa terus menikmati YouTube Binstar Institute ini, dan juga bisa memberikan masukan-masukan untuk kemudian kita bisa bahas dalam bagian ini.